Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Alin Kurniani pada mata pelajaran ekonomi. Nah, agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajarannya. Seperti biasa, sebelum ke materi, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu dirinya untuk menerima materi yang akan Ibu jelaskan, dan juga persiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang perlu untuk dicatat. Dan juga jangan lupa ya untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu kirim di WhatsApp group. Nah, oke anak-anak, sebelum ke materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian mengenai materi inflasi pada minggu-minggu lalu yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk melihat apakah kalian masih mengingat materi-materi inflasi tersebut, nah karena video pembelajaran ini dilakukan secara satu arah, maka silahkan kalian tuliskan jawabannya di WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk menyertakan nama. Nah, adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apa itu inflasi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis inflasi? Yang ketiga, apa saja penyebab-penyebab terjadinya inflasi? Yang keempat, apa saja dampak yang ditimbulkan dari inflasi? Dan yang kelima, bagaimana cara menghitung laju inflasi? Nah, oke, Ibu tunggu ya jawaban kalian. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi terakhir di KD terakhir pada semester ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, tujuannya yaitu supaya peserta didik mampu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, materi pertama yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan uang. Nah, permintaan uang ini dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama yaitu kebutuhan bertransaksi. Nah, sesuai dengan fungsi uang yaitu sebagai alat tukar, kita membutuhkan uang untuk membeli barang atau jasa atau untuk membayar tagihan ya. Nah, motif ini didasarkan untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk membeli bahan pokok, atau untuk membayar listrik, atau untuk membayar telepon. Nah, yang mana ketika pendapatan seseorang semakin tinggi, maka permintaan akan uangnya semakin tinggi karena uang untuk bertransaksinya akan semakin banyak. Oke, yang kedua yaitu ada kebutuhan berjaga-jaga. Nah, kebutuhan berjaga-jaga ini yaitu dilandasi untuk pemenuhan kebutuhan darurat atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Seperti misalkan untuk biaya rumah sakit karena terjadi kecelakaan yang mendadak. Nah, kebutuhan berjaga-jaga ini pun dapat dipengaruhi oleh biaya menyimpan uang yang ditandai dengan tingkat suku bunga. Nah, dalam hal ini fungsi uang itu sebagai nilai menyimpan kekayaan ya. Nah, kita dapat mengingat kembali mengenai konsep biaya peluang. Menurut para ekonom, orang-orang yang realistis akan lebih suka untuk menabungkan uangnya daripada untuk menggunakan uangnya dalam kegiatan ekonomi seperti dalam membeli saham atau dalam berwirausaha. Ketika tingkat suku bunganya itu tinggi, karena mereka akan lebih merasa untung untuk menabungkan uangnya pada saat tingkat bunga tinggi. Oke, yang ketiga yaitu ada kebutuhan berspekulasi. Nah, di sini ada spekulasi. Spekulasi di sini yaitu melakukan suatu tindakan yang didasarkan dengan cara meramal. Nah, meramal di sini yaitu meramal nilai harta di masa depan. Nah, kebutuhan berspekulasi ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara
karena mengetahui peluang usaha atau peluang ekonomi yang akan memberikan keuntungan di masa mendatang. Contohnya, seseorang membeli saham dengan uang tunai yaitu seharga 2.000 per lembarnya. Nah, kemudian di masa mendatang ia menjual kembali saham tersebut ketika harga saham naik. Nah, ia akan mendapatkan keuntungan, yaitu hasil dari selisih antara harga beli dan harga jual. Oke, itu tadi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang ini disebut sebagai faktor eksogen, yang mana sepenuhnya menjadi wewenang Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, adapun yang dapat mempengaruhi keputusan Bank Sentral diantaranya yang pertama yaitu ada tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini merupakan faktor utama dalam jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, tingkat bunga yang terlalu tinggi akan menjadikan dunia usaha itu lesu. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia dapat menaikkan atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga tingkat bunganya itu akan menjadi lebih turun. Yang kedua yaitu ada tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat melumpuhkan perekonomian, di mana daya beli masyarakat akan rendah, perusahaan-perusahaan tidak dapat lagi menjual barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah uang yang beredar yang bertujuan agar menurunnya tingkat bunga, yang mana perusahaan dapat menekan biaya produksinya sehingga harga-harga pun akan lebih turun. Tetapi harga-harga yang turun secara kontinu atau terjadi deflasi pun akan sangat membahayakan, yang mana gairah perusahaan untuk berwirausaha ataupun untuk berinvestasi akan kurang. Nah, oleh karena itu Bank Indonesia dapat kembali menaikkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga yaitu ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Nah, tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah dapat dilihat dari PDB atau PNB yang rendah. Nah, ketika hal tersebut terjadi, pemerintah dapat menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Yang mana ketika tingkat suku bunga turun, otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat akan naik. Nah, hal itu dilakukan agar perusahaan lebih bergairah atau lebih bersemangat dalam menambah jumlah produksinya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kondisi kesehatan dunia perbankan. Nah, setiap bank diwajibkan memiliki cadangan yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Nah, Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan pada bank sekaligus untuk melihat tingkat kesehatan bank. Nah, adapun ketika suatu bank kekurangan cadangan, biasanya mereka akan meminjam uang pada Bank Indonesia, yaitu dengan tingkat suku bunga tertentu atau disebut dengan diskon rate atau tingkat diskonto. Nah, ketika dunia perbankan berada pada kondisi yang tidak sehat, Bank Indonesia akan meningkatkan tingkat diskontonya sehingga akan mengurangi cadangan-cadangan di bank yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat menarik perhatian masyarakat agar menabungkan uangnya di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada nilai tukar rupiah. Nah, ketika nilai tukar rupiah menurun, maka pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sesuai dengan hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, bahwasannya ketika tingkat suku bunga naik, maka nilai tukar rupiah pun akan ikut naik. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan materi untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah ya jika sudah mengerti. Nah, adapun kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu bahwa permintaan uang dan penawaran uang itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah,
permintaan uang dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan bertransaksi, yang kedua kebutuhan berjaga-jaga, dan yang ketiga kebutuhan berspekulasi. Nah, adapun penawaran uang atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang itu disebut sebagai faktor eksogen yang sepenuhnya menjadi wewenang Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, adapun yang dapat mempengaruhi keputusan Bank Sentral yaitu yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua yaitu adalah tingkat inflasi, yang ketiga yaitu tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat yaitu kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang kelima yaitu nilai tukar rupiah. Anak-anak, untuk materi kita cukupkan sekian. Kita lanjut ke ulangan harian. Nah, silahkan kalian persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjawab soal-soal ulangan. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan ulangan kali ini dengan menerapkan sikap jujur untuk tidak saling bekerja sama. Dan juga silahkan kerjakan soal dengan teliti ya. Namun sebelum ke ulangan, Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama yaitu, di bawah ini merupakan kebutuhan yang dipengaruhi oleh biaya menyimpan uang adalah A. Kebutuhan bertransaksi, B. Kebutuhan berjaga-jaga, dan C. Kebutuhan berspekulasi. Kemudian soal yang kedua yaitu, di bawah ini yang disebut sebagai faktor eksogen adalah A. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, dan C. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Oke anak-anak, itu tadi merupakan soal-soal evaluasi pembelajaran. Ibu tunggu jawaban kalian ya. Nah, untuk soal-soal ulangan, Ibu akan kirimkan linknya di WhatsApp group. Nah, mungkin ini merupakan pertemuan terakhir bersama Ibu. Ibu mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian. Mohon untuk dimaafkan. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya pada Google Classroom yang telah Ibu kirim. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.